Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kedatangan servisan laptop Acer ya. Ini kasusnya ini mati total. Di situ dibuat mati total, namun pas kita tes ini adalah no display ya. Nah, ini tegangan ampernya ini kalau salah bang hanya 0,6 ampere. Jadi sudah kita tes, ini hasilnya nggak nampil lah, no display. Oke, baik, ini kita lanjutkan untuk pengecekannya. Oke, ini sudah kita bongkar ini laptop ini mesinnya ada di sini. Ini kita untuk pertama kali kita ukur. Ini ada arus ya. 35 nya apakah stabil, terus vesikelnya keluar atau lain-lainnya. Charger ya. Nah, ini kita on dulu. Oke, hidup dah. Hidup. Kipas mutar ampernya 0,6 sampai 0,7 atau 0,8. Dia ada yang tidak naik ya. Seharusnya 1,9 itulah. Ini kita ukur. Yang pertama kali kita ukur ini tegangan dari memori. Ini ada hadir 1,5. Rekor ada 1 voltnya, 1,1 juga ada. Ini lilitannya kita ukur semua ya. Ini juga 0,9 juga ada. 0,8 nya 1,8 nya juga keluar. Ini 1 volt. Ini 35 nya. Ini 3,4. Ini 5 volt lah, 5,1. Habis itu kita ukur di bagian setelah always 35 itu on, setelah on itu ada keluar tegangan 35. Nah, ini ada tegangan. Tadi sebelumnya sudah kita periksa dulu ya. Ini masih kita periksa ini. Ini di sini ada 3,4 nya dan di sini ada 5,1 nya. Setelah itu kan ada namanya tegangan VSA. Ini hanya 2,8. Yang di bagian 5 volt itu 2, sampai 1,9. 1,9 naik turun ya. Ini juga di bagian 3 nya. Yang di sini 3 always 3,3 atau 3,4. Keluarannya hanya 2,2. Nggak stabil. Ini ada tidak beres ini ya. Nah, kita nengok di bagian USB lagi ya. Di sini USB seharusnya ada 5 volt. Nah, ini ada di sini 1, naik turun. Ada tegangannya. Oke. Ini agak saya penasaran sama ini. Kenapa naik turun ya? Di bagian always-nya. Penasaran, kita lakukan pengecekan ya, atau kita penggantian. Nanti kita tengok skemanya dulu. Kita mencari skema. CU 5. Di sini ada skema. Ini 5 volt yang tadi yang kita ukur. Seharusnya mengeluarkan 5 volt. Ini malah 2, malah. Ini yang 3 volt yang alusnya. Harusnya di 3 PS ini keluar 3, ini malah 2, Oke, kita coba dulu, nanti kita ganti ya yang 2 biji ini ya. Oke.
Oke, ini sudah kita ganti. Itu yang apa? Ini kita gantinya satu aja ya. Ini bagian di PQ11. Sini ada PQ11. Nah, ini PQ11 ini apa ya? Kenapa di situ kita ganti duluan? Kenapa nggak sekali dua? Nah, ini kita akan mencari tahu dulu. Menurut saya semalam itu, ini kelanjutan semalam. Di bagian sini hanya 5 volt alwaysnya, yaitu di sini dah. Letaknya itu di bagian sini ya. Bagian sini 5 volt lah, tapi tidak mengeluarkan 5 PS nya. Hanya mengeluarkan 1, berapa itu. Sedangkan yang 3-nya RWS-nya 3 volt, namun keluarnya 2, nah, artinya apa? Artinya di bagian 3 volt tegangan PS itu masih lebih tinggi daripada 5 volt. Nah, bisa jadi karena 5 voltnya bermasalah, tidak mengeluarkan 5 volt, sehingga 3 volt nggak keluar, makanya kita ganti satu aja. Kalau misalnya ini nggak ada perubahan atau bergerak dikit tegangannya menjadi misalnya naik dari 1 volt menjadi 3 volt atau berapa, baru kita ganti yang ini. Oke, ini sudah kita ganti, kita dinginkan dulu. Ini kita dinginkan, nanti bakalan kita ukur lagi. SSD. Arabia? Iya. Juga. Oke, ini kita akan tes, kita masukkan dulu tegangannya. Ini kita pasang adapternya. Oke, adapternya. Oke, masuk. Kita on sekarang. Ini yang LWS nya ya, biar saya kasih tahu. Tegangan LWS itu yang sebelah sini. Nah, ini ada 5 volt. Di sini kosong ya. Ketika on baru keluar. Ini juga 3,4. Oke. Ini sekarang kemarin kita ukur 1 volt ya outputnya ya. Sekarang di sini 2, nah sekarang kita hidupkan dulu. Sudah hidup. Oke, sudah hidup. Kemudian kita ukur dulu di bagian 5 volt lah. Oke, ini nampak ya, bahwasanya ini ada perubahan. Yang tadinya di sini 5 volt always. Nah, ini 5 volt ya. Kemarin 1 volt, sekarang ini udah 5 volt. Nah, tegangan phase nya ini dia. Ini yang tadi alwaysnya keluarannya udah 5 volt, udah normal. Dan 3 voltnya kita akan bakalan tes juga. Ini bagian 3 voltnya, ini 3,4, dan ini 3,4 juga. Ini dia outputnya. Oke, dan ini sudah kita rakit. Sorry ya, videonya terputus-putus soalnya tadi kepenuhan memorinya, jadi otomatis tak terekam ya. Sebagian aja yang bisa direkam.
Ini kita videokan dari awal. Yang kemarin tuh, yang tadi tuh yang kita ganti ini ya, MOSFET PQ11. Ini kita ganti aja satu aja. Nah, kalau misalnya dan tadi saya sudah jelaskan, kalau misalnya nggak keluar juga, apa ada perubahan dari outputnya 1 volt naik jadi 3 dan ini masih tetap, bisa kita ganti juga ini. Tapi ini sudah kita ganti normal, keluar 3-nya dan 5 volt lah. Oke, sudah bisa di on dan bisa nampil. Nah, tadi tidak udah kita tes pakai keyboard, 6 blocknya tes hidup, artinya hidup. Sekarang ini udah coba kita tes rakit. Nah, kita akan tes lagi. Ini motherboard yang tadi ya. Sorry, sebelumnya sorry ya, videonya terpotong-potong ini, nggak sampai apa ya, dari awal. Ini kita akan tes hidupkan dulu. Oke, ini sudah kita hidupkan, ini sudah nampil. Nah, ini ada masuk Windows ya. Oke, jadi permasalahannya itu ada di tegangan PS yang nggak keluar dengan sempurna ya. 5 voltnya tidak keluar, malah 2, atau 1, sekian lah. Tapi masih bisa hidup, namun kondisinya no display. Sebagai catatan, ini kondisinya kadang mau juga hidup, tapi kadang juga enggak. Tapi lebih banyak enggak hidup ya, karena di bagian tegangan PS itu bermasalah. Nah, jadi enggak stabil ya. Nah, jadi ada masalah di bagian sini ya tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, dan kadang juga tegangannya itu naik, ampernya naik turun. Nah, semalam itu ada 0,3 hidup tapi no display ya. Ada juga 0,7 tapi no display juga. Ini sekarang udah 0,8 ya. Oke, ini ya. Ini kita bakalan tes lama nanti. Oke, begitu juga. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, untuk membantu channel ini menjadi lebih berkembang lagi ya. Dan saya makin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke, saya Afif Javan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bantu tanya Kak, bareng